Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Mas Dian Yulianto, betul ya? Betul, Mas. Lebih susah menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, Mas? Lebih sulit dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena Karena apa ya? Karena kalau bahasa Inggris ke Indonesia itu kan kita lebih banyak apa istilahnya lebih banyak tahu kata dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia apa timbang bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya apa. apalagi kalau ini ya terjemahan-terjemahan yang akademis, Iya, terutama banyak-banyak itu, Mas. formal segala macam ya. Pusing-pusing dah tuh Pusing ya. lah, gitu. Oke, tapi kalau Mas Dian sendiri menjadi seorang penerjemah buku, Iya. ini sudah dari kapan, Mas? Untuk penerjemah sendiri sejak tahun 2004. Tapi kalau khusus untuk penerjemah buku pertama yang saya terjemahkan itu tahun 2013. Oke, sorry. Penerjemah dan penerjemah buku itu dimulai dari penerjemah dulu. Dulu menerjemahkan apa tuh sebelum ke buku? Sebelum buku menerjemahkan apa saja yang diminta saya terjemahkan, Mas. Misalnya makalah kuliah, jurnal, artikel seperti itu. Oke. Jadi asalkan cuan Iya, ya. Terus akhirnya menerjemahkan buku dari 2008. 2013. 2013 ya. 2013. Sampai sekarang bahkan masuk penerbit juga. Iya. Kebanyakan buku yang diterjemahkan itu lebih ke buku-buku fiksi, novel gitu, short story atau buku-buku yang let's say kayak jurnal-jurnal ilmiah atau mungkin ada buku-buku pelajaran misalnya. Begitu. Untuk yang paling banyak saya terjemah selama ini kebanyakan novel, Mas. Novel klasik sama kumpulan cerpen. Untuk yang non fiksi mungkin baru 1-2. Kalau nggak salah itu sejarah agama-agama. Itu juga sama, yang satunya itu tentang artikel tentang menulis. Itu juga saya terjemahkan. Tapi kebanyakan selama ini yang saya terima itu jenisnya cerpen atau novel sastra. Ya. Oke. Tapi kalau Mas Dian sendiri itu berarti basicnya memang dari awal di bahasa Inggris atau sastra Inggris gitu ya? Atau Basicnya memang saya kuliahnya dulu di sastra Inggris UNY, terus pas semester akhir itu mengambil konsentrasi translation, penerjemahan. Memang sejak semester 4 itu sudah kepengen jadi penerjemah, Mas. Oh gitu, ya. Ini Sudah ya ada niat ke sana. yang belum tahu bahwa sastra Inggris itu konsentrasinya macam-macam ya. Iya. Ada translation, ada di sastranya sendiri, ada linguistiknya sendiri. Nah, jangan sampai berpikiran bahwa wah lulusan sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris nanti akhir-akhirnya ke bimbel ngajar les. Ya bisa juga, Guru tapi juga bisa bisa. macam-macam Iya. gitu ya. Oke, nah dari sekian banyak buku deh yang sudah pernah diterjemahkan gitu ya, baik bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya. Ada nggak yang punya tingkat kesulitan tersendiri sampai wah enggak nih kayaknya nih, udahlah cancel aja deh gitu. Pernah nggak Mas? Pernah, itu bukunya kebetulan saya bawa, Mas, yang ini ya, Yang mana? lukisan Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, karya Oscar Wilde. Ini kan buku kalau saya tidak salah ya, buku ini di dalam bahasa Indonesia belum ada yang menerjemahkan. Jadi memang pas menerjemahkan ini tuh saya ngeblank itu, Mas. Jadi otomatis saya nggak bisa cari rujukan lain ketika menemukan kata-kata atau kalimat yang susah. Dan itu saya harus ngolah sendiri, saya pikirkan sendiri. Saya ingat itu sampai 3 bulan itu paling susah menerjemahkan buku ini ya, karena paginya saya harus kerja dari jam 7 sampai jam 5 dan baru bisa mengerjakan itu dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Itu setiap hari non-stop selama 3 bulan mengerjakan ini kan. Dan kebetulan Oscar Wilde ini kan dia kalau di dalam bahasa Indonesia itu dia novelis tapi puitis gitu ya. Jadi kata-katanya tuh memang nggak hanya sekedar makna tapi memang bahasanya sendiri itu juga indah. Jadi kalau kita nerjemahin itu kan biasanya cuma yang terjemahkan maknanya, misalnya rai jadi padi. Tapi karena kalau sastra itu otomatis kita harus mau nggak mau menerjemahkan juga keindahan dari kata-kata yang dipilih oleh penulis. Jadi misalnya rai jadi beras, tapi karena di Indonesia beras mungkin terasa biasa ya, jadi saya ganti mungkin gabah. Gitu ya. Jadi yang mulai memiliki nilai rasa lebih seperti itu ya. Terus juga dia tuh juga banyak kalimat-kalimat yang filosofis banget. Filosofis karena ini novel yang sebenarnya berat. Harus apa ya? Benar sih, dia nggak hanya mempengaruhi pembacanya, penerjemah pun terpengaruh kalau pas baca dia. Oke. Jadi memang kalau orang bilang ini karyanya gelap, tapi memang gelap dia yang gelap tapi keliru, tapi kalau dipikir-pikir kok benar ya. Terus, pas menerjemahin ini saya kayak apa ya istilahnya, karena mengerjakan sendiri dan di tengah malam malah bisa meresapi, Mas, karena kayak bisa meresapi. Memang apa ya istilahnya, kalau menerjemahkan sastra itu istilahnya kayak menciptakan karya baru dalam bahasa sasaran. Jadi sebenarnya penerjemah sastra itu juga menulis karya yang baru dalam bentuk terjemahan. Seperti itu, Mas. Jadi
selama ini paling susah yang ini Mas. Yang Oscar Wilde Oke, ini. nah nanti kalau anak-anak sastra Inggris punya tugas analisis gitu ya, daripada baca yang bahasa Inggris, baca ini aja deh. Karena kan biasanya kalau sastra Inggris juga suka ini kan disuruh analisis Iya. karya-karya yang lama, apalagi Mas Dian ini karya-karya dari Sherlock Holmes apa segala macam kan juga karya-karya yang cukup lama ya. Betul. Bahkan tadi sebelum tag pun juga ngebahas tentang Edgar Allan Poe juga sudah sempat ini ya. Sudah pernah menerjemahkan sampai 7 short story kalau nggak salah. Nah, kalau punya tugas di situ analisis, carilah Mas Dian ya. Oke. Nah, terus kalau tadi kan sudah berbicara tentang kesulitan apa segala macam. Tapi Mas Dian juga menyampaikan bahwa tadi bisa mengerjakan dari jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Sementara jam 7 sampai jam 5 itu bekerja, ngantor. Memang penerjemah buku ini bukan sebagai main job atau ada main jobnya? Bukan. Kalau di kantor lama saya jabatan resminya itu editor. Oh, iya. Resminya editor saya, Mas. Oke, berarti masih tetap dalam satu institusi yang sama, penerbit yang sama. Masih. Tapi kemudian akhirnya mengambil penerjemah itu di luar daripada editor. Di luar jam kerja, istilahnya kalau di luar jam kerja. Tapi memang yang memberi juga dari kantor yang sama. Jadi istilahnya lemburan kalau mungkin kan Mas ya. Oke, asalkan lemburnya cuan nih. Iya. Oke, terus habis itu editor iya, penerjemah iya. Karirnya di penerbit itu dari awal mulainya dari penerjemah dulu atau? Pertama editor dulu. Editor dulu. Iya, editor itu kalau nggak salah pertama masuk penerbit itu tahun 2018. Terus tahun 2009 pindah penerbit lagi, jadi total ya sekitar sampai 2020. Jadi hampir 13 tahun, 12 tahun ya Mas ya. Oke, terus 2020 sampai 2022 sebagai freelancer ya. Ya, freelancer. Oke, nggak terpengaruh ya sama yang kemarin blokir. Oh, jangan disebutin ya. Kominfo mohon maaf. Oke. Karena belum, karena klien masih dari dalam negeri Mas. Dari dalam negeri. Nah, terus Mas yang bikin penasaran lagi adalah satu buku ini kan tadi disebut sampai 3 bulan. Iya, 3 bulan. 3 bulan. Nah, ini kan buku yang sebenarnya cukup berat dalam arti genrenya pun juga crime mystery segala macam gitu ya. Kalau untuk buku-buku yang let's say novel-novel yang lebih modern, lebih pop gitu, itu butuh berapa lama Mas? Kalau untuk novel, kebetulan kan saya juga sedang menerjemahkan novel anak ya Mas ya, karyanya Enid Blyton mungkin yang penerjemah oleh Mas Kawan, sedang proses cetak sekarang di penerbit Solo, itu sekitar 1 bulan selesai Mas, untuk sekitar 200-an halaman, 1 bulan, karena memang tingkat kesulitannya juga lebih mudah kan, karena novel anak itu kan lebih kata-katanya juga terlalu sulit. Juga. Nah, ini sebagai orang yang aku pernah baca novel, let's say novel bahasa Inggrisnya, terus kemudian baca novel terjemahannya itu ada kayak Harry Potter, kemudian Divergent segala macam. Ada feel yang beda gitu ketika baca Harry Potter yang bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Dan ini menurutku juga sebuah tanggung jawab yang berat ya. Tadi disebutkan juga bahwa harus ngefeel dulu, kemudian juga harus tahu ini kata-kata kiasan harusnya seperti apa. Karena kan ada makna konotasinya juga dong. Betul, gitu. Mas. Itu tekniknya seperti apa tuh kalau dari Mas Dian sendiri untuk menerjemahkan? Apakah oke, kita buka halaman pertama langsung terjemahkan kata per kata atau seperti apa Mas? Oh iya, mungkin pengantar sebentar ya. Kalau menerjemahkan sastra itu, penerjemah itu menghadapi dilema Mas. Beda kalau kita sama menerjemahin makalah atau menerjemahin buku non fiksi ya. Karena kalau non fiksi itu maknanya ini juga harus diterjemahkan, maknanya ini. Jadi sapi juga harus sapi, nggak boleh sapi jadi kerbau. Itu namanya mengkhianati proses. Berbeda kalau penerjemahan sastra. Penerjemahan sastra itu penulis itu kadang menghadapi dilema ya, karena karya itu sastra itu dia ada keindahannya atau keunggulannya itu dalam maknanya ada, tapi juga bentuknya. Nah, penerjemahan nanti jadi bingung, apa istilahnya dilema. Aku harus mempertahankan maknanya atau mempertahankan keindahan bentuk dari karya sastra tersebut. Dua-duanya ini saling bertampur ya Mas, kalau penerjemahan sastra. Kalau saya baca dulu semuanya, bukunya saya baca, terus saya cari tahu penulisnya itu dia kira-kira karakternya seperti apa, karena karakter penulis kan kadang tercermin dalam karyanya. Terus juga karya-karya dia yang lain itu cenderung tone-nya seperti apa. Dari situ nanti saya tangkap, oh ini cenderung kelam, dia cenderung ceria, dia cenderung mengutamakan keindahan puitis. Nah itu nanti kalau misalnya karya A dia mengutamakan keindahan bentuknya atau puisinya, saya cenderung menerjemahkan seperti ini. Tapi kalau untuk yang karena makna, saya cenderung menerjemahkan yang makna. Kayak yang novel Sherlock Holmes ini sama itu kan. Ini saya mempertahankan makna. Jadi misalnya maknanya A juga maknanya A. Tapi kalau yang khusus novel yang ini saya banyak mengubah bentuknya ya, mengubah
bentuk kata ya. Ini juga kebetulan novelnya juga pernah dijadikan bahan riset, bahan skripsi oleh mahasiswa UIN ya, UIN tentang dynamic equivalence. Jadi dari penelitian dia untuk skripsinya ternyata penerjemahan yang lukisan Dorian Gray itu hampir 65% isinya itu adalah dynamic equivalence. Jadi memang di situ ada kreativitas penerjemah yang dia memunculkan kata-kata atau kalimat baru dalam terjemahan itu. Jadi memang secara kalimat beda sama dengan aslinya, tapi secara keindahan bentuk dia mempertahankan agar itu bisa diterima dalam bahasa Indonesia juga. Oke, apalagi ada kata-kata dalam let's say dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia yang tidak setara dalam arti bahasa Inggrisnya apa, nanti padanannya dalam bahasa Indonesia harus dijabarkan banyak gitu. Atau kalau let's say kayak bahasa Jawa deh, mak betunduk gitu sebenarnya diterjemahin dalam bahasa Jawa itu kan juga harus butuh padanan kata yang mikir lagi gitu. Tapi selama ini masih aman-aman aja ya berarti ya. Masih aman, asal kalau saya milihnya daripada memparafrase ya. Jadi memang ada beberapa kata dalam bahasa Inggris tidak ada dalam bahasa Indonesia ya. Biasanya kan kalau nggak ada nanti di parafrase itu jadi kata panjang. Betul. Daripada itu saya memilih cari kata lain walaupun artinya nggak sama persis tapi bisalah mewakili itu. Jadi saya pilih yang satu kata kalau bisa mewakili kata itu. Oke, nah sekarang buat apa sebutannya lupa aku. Sobat rekreasi, nah itu dia ya Allah maaf udah lama ngetik. Sobat rekreasi sendiri yang pengen jadi penerjemah buku kayak Mas Dian, step-stepnya harus apa Mas? Apakah harus menguasai translation dulu atau harus masuk ke English literature dulu atau ya apa deh step-stepnya? Kalau menurut saya step dasarnya itu harus suka baca sendiri sih Mas ya. Suka baca buku itu yang terutama ya. Nggak harus dari nggak harus kuliah di bahasa Inggris enggak. Karena saya kenal juga beberapa penerjemah nasional yang dia bahkan dari backgroundnya itu dia jurusan non Inggris kayak arsitektur sama ekonomi. Tapi karena dia suka membaca, cukup mencintai buku, terus dia terpikir untuk ikut coba menerjemahkan, ternyata cocok gitu kan. Karena menurut saya penerjemahan itu kayak ilmu bahasa ya, dia itu lebih karena prakteknya, bukan karena teori. Jadi ilmu bahasa itu kayak speaking, writing, sama penerjemahan, itu kita melatih terampil itu dari semakin banyak praktek, semakin terampil. Berbeda dengan ilmu eksak ya. Ilmu eksak kan mau nggak mau kita harus menguasai teori baru bisa menjawab persoalan. Kalau untuk penerjemahan sama bahasa khususnya, menurut saya dilatih dan dipraktekkan semakin sering semakin banyak itu yang lebih lebih bisa menjadikan kita seorang penerjemah yang bagus seperti itu. Jadi semakin banyak kita menerjemahkan, semakin halus lah istilahnya, semakin mulus hasil terjemahannya. Seperti itu. Oke, tapi kalau dari Mas Dian sendiri lebih mengklasifikasikan diri sebagai penerjemah buku-buku novel yang genrenya misteri, thriller atau crime dan segala macam atau bebas aja sebetulnya? Kalau saya selama ini bebas aja sih Mas. Cuman kalau untuk kecenderungan memang saya lebih menyukai menerjemahkan sastra ketimbang menerjemahkan kayak artikel-artikel ilmiah seperti itu. Ini karena referensi pribadi aja sih Mas ya. Iya, karena itu banyak istilah-istilah yang bahkan orang awam pun juga bingung gitu loh. Dan itu tanggung jawabnya penerjemah juga untuk bagaimana caranya tetap pesannya nyampe ya gitu tanpa mengurangi esensi dari kalimatnya sendiri. Oke. Nah, Mas Dian setelah berkarya dan juga menerjemahkan banyak buku gitu ya. Ada nggak satu buku atau beberapa gitu yang kok sampai sekarang belum ada nih tawaran-tawaran untuk menerjemahkannya padahal kayaknya tuh enak banget nih buat diterjemahin nih gitu. Oh gitu. Apa ya Mas ya? Lebih ke itu sih Mas, kalau selama ini yang saya ingin harapannya sih Mas, harapannya pengen sih nerjemahin dari penerbit Jakarta. Selama ini kan saya kebetulan cuman bermain di lokal aja di Yogyakarta sama Solo sama Surabaya ke penerbit itu sayang. Untuk penerbit Jakarta itu kok belum ada tawaran dari sana ya, berharapnya kedepannya ada. Kemarin ada satu sih penerbit Jakarta menghubungi saya terus juga menawarkan terjemahan, cuman sampai sekarang buku itu belum terbit. Oke. Nah, keinginan saya yang belum sampai saat ini itu mungkin pengen nih sekali-kali dapat job atau nerjemahan dari penerbit gede seperti Gramedia atau Mizan itulah. Ya tolong ya Mas ya. Coba Gramedia Mizan tolong dikontak nih. Siapa tahu kalau ada. Ya. Nah, itu adalah salah satu proyek impian yang mungkin sampai sekarang masih ayo dong, masuk dong gitu ya. Masih lokal kelas. Masih lokal ya. Oke. Nah, Mas Dian sendiri berarti sampai sekarang kan jatuhnya sudah freelance ya? Freelance Mas. Jam kerjanya seperti apa tuh kalau untuk menerbitkan
atau menerjemahkan gitu. Iya, Apakah sudah punya main job lagi di kantoran lagi, sementara freelancernya ngerjainnya dini hari lagi gitu atau seperti apa Mas? Untuk sementara kemarin memang beberapa teman menawarkan kantoran, tapi karena mungkin saya udah 12 tahun lebih sih, makanya kalau kantoran mungkin udah hampir 15 tahun ya. Mungkin pengen deh istirahat bentar lah, karena ini kan karena kerja freelance juga baru 2 tahun. Pengen lah, masih pengen agak nyantai, cuman emang harus tetap serius tapi santai gitu ya Mas ya. Jadi saya memilih freelance aja dulu, tapi emang karena freelance itu kan godanya banyak ya Mas ya, karena bekerja di kantor sama bekerja di rumah itu tentu beda secara kegangguannya aja beda ya Mas ya. Vibes-nya pun juga beda. Di rumah itu lebih banyak godaan dari tukang cilok yang lewat, terus acara-acara yang bagus gitu kan. Makanya harus memang mau nggak mau memang harus dijadwal juga sih. Kalau saya cuma punya jadwal pagi jam 8 sampai jam 12 itu full menggarap terjemahan. Nanti jam 12 sampai sore mungkin aktivitas lain ya Mas ya. Nanti dilanjut lagi jam 8 malam sampai sekitar jam 11. Dan harus rutin. Oke. Rutinitas itu penting. Oke, rutinitas itu penting ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak lancang dan tidak sopan begitu ya, tapi mungkin santai aja. banyak yang pengen tahu. Sebenarnya gajinya berapa sih kalau jadi penerjemah buku sekali menerjemahkan gitu? Oh gitu. Let's say untuk per lembar atau satu project? Nah, itu gimana tuh? Hitungannya gimana? Kalau untuk ukuran Jogja ya Mas ya, karena saya mikirnya karena selama ini saya Jogja sama Semarang Solo, untuk Jogja Semarang Solo itu dihitungnya per halaman. Jadi per halaman 2 spasi itu sekitar 20.000. Itu untuk satu buku kira-kira dapatnya sekitar 4 sampai 5 juta. Untuk satu buku terjemahan sekitar. Mas nggak ada lowongan apa gitu Mas? Terjemahin apa deh? Mau deh. Tapi itu kan 2 bulan Mas. Iya. Itu 5 juta itu dapatnya 2 bulan. Beda kalau kerja kantorannya 1 bulan 4 juta. Oke. Ya. Tapi kan 2 bulan 1 buku ya. Kalau 2 bulan 2 buku kan bisa nggak sih? Kalau 2 bulan 2 buku? Tergantung buku yang dikerjakan sih Mas. Kalau dia buku anak-anak mungkin bisa sebulan 1 buku bisa. Tapi kalau kasusnya buku-buku sastra minimal saya 2 sampai 3 bulan. Takutnya nanti kalau di sastra itu takutnya kalau dipaksa cepat hasilnya nggak memuaskan. Karena kalau sastra kan saya sering nerjemahnya itu sampai berkali-kali saya ulang lagi sampai dapat feel-nya tuh biar benar-benar nyampe gitu loh Mas ya. Kalau beda kalau penerjemahan non fiksi atau penerjemahan jurnal itu kan yang penting maknanya benar-benar sampai. Tapi kalau sastra saya kalau kurang dapat feel-nya tuh kayak kurang gitu loh Mas. Takutnya penulisnya maksudnya ini tapi kok saya mengerjanya kurang maksimal. Jadi saya merasa bersalah pada para pembaca di bahasa sasaran. Oke. Tadi Mas Dian menyebutkan per halaman kalau Jogja Solo Semarang ya. Mungkin saya nanti nge-host podcast bisa lah pertarikan nafas ya. Bisa. Boleh dong. Bu produser tolong dipertimbangkan. Pertarikan nafas 5.000 kan lumayan Mas. Lumayan itu. Saya napas terus itu. Iya. Oke, kita balik lagi kalau untuk Mas Dian sendiri kan kalau di translation kalau tidak salah ya dan juga dunia editing itu kan ada yang namanya proofreading gitu. Iya, proofreading. Nah, Mas Dian menjalankan fungsi itu sekaligus atau perlu orang lain nih untuk proofreading dari naskah yang sudah diterjemahkan ini? Untuk terjemahan saya sendiri Mas. Jadi sebelum terjemahan itu saya selesaikan dulu, terus nanti biasanya saya proofreading itu 2 sampai 3 kali saya baca ulang proofreading, nanti setelah benar-benar yakin saya minimalisir kerusakan sama paling enggak salah cetak salah ketik ya. Itu saya minimalisir baru saya serahkan ke penerbit karena nanti di penerbit juga masih ada editor sama pemeriksa aksara juga. Jadi memang berlapis-lapis juga. Tapi memang untuk sebuah buku itu memang semakin banyak dia diperiksa ulang itu semakin bagus. Karena saya sendiri itu memeriksa sendiri itu karena mungkin ada saya nulis, saya nerjemahin nggak boleh salah sedikit nggak apa-apa dibiarin. Tapi kalau ada orang lain yang dia menangani karya itu sendiri, dia mungkin lebih objektif. Jadi memang untuk buku itu lebih baik memang semakin banyak diperiksa ulang semakin bagus. Oke. Saya malah lebih seneng kalau diperiksa ulang seperti itu. Dan dari kita sendiri juga meminimalkan ini ya kesalahan ya kayak betul. Semacam idealisme sendiri sih sebetulnya. Sih, malu juga kalau tiba-tiba banyak typonya lah, banyak terjemahan yang nggak bagus gitu. Nah ini juga yang Sobat Rekreasi harus tahu adalah Mas Dian ini juga selain menerjemahkan buku, selain editor juga seorang penulis. Nah, kalau nulis sendiri dari kapan Mas? Dari awal dulu masuk di penerbit kemudian suka nulis juga, kemudian akhirnya dilirik karyanya atau baru-baru aja atau gimana? Kalau menulis malah lebih lama lagi Mas. Lebih lama lagi ya? Tahun 2009 mungkin, buku pertama tahun 2009 itu terbit. Kalau menerjemahkan itu kan mungkin istilahnya memang idealisme ya. Kalau menulis itu istilahnya pekerjaan. Jadi kalau mau makan ya harus nulis gitu kan Mas ya. Karena editor di tempat saya juga dulu itu diarahkan ke menulis juga. Jadi kalau sebelum menerjemahkan
kerja di kantor tuh mengedit, nanti pulang ke rumah menulis buku. Ya. Oke, Mas jangan belajar nge-host ya, Mas. Kenapa Mas? Jangan belajar nge-host. Kenapa, Nanti Mas? saya hilang nanti. Lapangan kerja udah cukup di bagian buku-bukuan aja deh. Iya, Mas. Oke, ini adalah salah satu buku yang ini buku keberapa nih yang sudah ditulis? Ini buku ke-15. Buku ke-15. Iya. Kalau sebagai seorang penulis lebih suka genre yang seperti apa, Mas? Kalau penulis saya kebetulan baru merambah yang non fiksi ya Mas ya. Belum berani menulis novel atau cerpen karena memang saya akui sastra saya kurang. Background saya mungkin saya bisa menerjemahkan sastra, tapi kalau untuk menulis sastra saya merasa belum banyak kemampuan belum sampai ke situ. Jadi mungkin kemungkinan saya lebih ke menulis non fiksi. Kalau untuk background kan selama ini lebih banyak itu menulis buku-buku tentang materi pelajaran bahasa Inggris Mas. Tapi kecenderungan saya pengennya tuh lebih suka nulis yang psikologi populer. Seperti itu. Iya. Oke, karena lagi populer juga Iya, lagi sekarang populer ya. juga. Oke, Mas Dian sebagai seorang penerjemah dan juga penulis gitu, Iya. buku itu lebih mudah, bukan lebih mudah sih, tapi menurut Mas Dian pribadi ya, buku yang kualitasnya menurut Mas Dian lebih oke adalah buku yang bahasanya tuh bener-bener bahasa kiasan banyak, atau yang memang simple, sederhana tapi mudah dimengerti. Begitu. Untuk buku atau untuk terjemahan? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau untuk buku itu semakin dia mudah dimengerti, semakin dia mendapat banyak pembaca itu menurut saya semakin bagus. Karena tahu sendiri kan kita budaya literasi kita masih kurang. Tapi menurut saya suatu buku itu semakin baik dibaca orang, itu semakin bagus. Yang penting isinya dapat dipertanggungjawabkan langsung. Jadi saya cenderung kurang suka sama buku yang bahasnya berbunga-bunga, berat itu kan, tapi nanti yang baca terbatas. Saya kurang setuju seperti itu. Saya lebih suka suatu buku itu dia ingin menyampaikan apa, disampaikan apa adanya, dan pembaca dapat manfaat itu dari penulisnya. Terus yang banyak itu baca itu juga semakin banyak, dan yang mendapat manfaat dari buku itu juga banyak. Itu malah saya lebih cenderung suka yang seperti itu. Oke, Mas Dian terima kasih banyak. Ya, Mas. Ini Bu Produser udah gini-gini nih, padahal saya masih pengen kuliah translation kebetulan ya. Karena saya juga tertarik juga untuk sebenarnya menerjemahkan apa segala macam, walaupun pusing juga sebenarnya ya. Oke, Mas Dian karyanya bisa dinikmati di toko buku. Di toko buku Gramedia ada. Gramedia ada. Di marketplace juga bisa dicari. Silakan dicari. Tapi kalau di online shop, online store gitu sudah adakah? Di mana Mas? Di online store apa di segala online macam bukunya? Store mungkin karena diperjualkan sama penerbitnya. Jadi langsung, di online penerbitnya mungkin bisa ditemukan di situ. Oke. Ya. Instagramnya apa Mas? Silakan disebutkan. Instagramnya sama Twitternya sama Dion Yulianto. Dion Yulianto ya. Oke, dan kemudian untuk sobat rekreasi juga yang pengen nonton jangan lupa, lupa lagi. Hari berapa? Hari apa? Jumat Sabtu. Jam berapa? Mulai jam 7 malam. Silakan dilihat di TVRI Yogyakarta Official. Nah, jangan Yogyakarta Streaming ya, karena itu adalah streamingnya kita setiap hari. Mas Dian terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Thank you. Habis ini kita ngobrol lagi dikit boleh lah ya, boleh, gitu boleh. ya. Tapi kita tutup dulu deh. Jangan lupa untuk saksikan terus episode rekreasi selanjutnya. Bye.